Oke guys, jadi setelah sebelumnya gue udah ngejelasin proyek yang akan gue kerjain, proyek jurnal penjualan itu. Terus gue juga udah kasih tahu ke kalian kan teknologi apa yang bakal gue pakai, itu PHP desktop. Nah di kesempatan kali ini gue bakal berbagi ke kalian tentang cara gimana gue setup PHP desktop itu biar nanti bisa terintegrasi dengan Coordinator 3. Terus gue juga bakal kasih tahu ke kalian tentang gimana caranya gue konekin database-nya SQL3 itu dengan PHP desktop dengan aplikasi yang lagi gue bangun. Nah, dan yang terakhir gue juga bakalan berbagi ke kalian tentang apa aja sih yang udah gue kerjain di proyek ini. Jadi setelah di video sebelumnya gue ngejelasin sedikit tentang PHP desktop dan gimana cara kerjanya. Jadi sekarang gue mau kasih tahu ke kalian gimana cara gue setup PHP desktop itu biar bisa diintegrasiin sama Coordinator 3. Jadi yang pertama itu lu buka repositorinya dulu ya, repositori PHP desktopnya. Jadi lu buka PHP desktop gitu, lu cari di search engine lo PHP desktop. Oke. Nah, yang muncul pertama di sini nih. Ya, gue nggak tahu cara bacanya gimana. Oke. Jadi ini dia yang punya repositorinya. Jadi lu buka aja repositorinya. Oke. Nah, di repositorinya ini ya, lu ke bawah cari di release. Nah, di release-nya ini lu buka aja. Terus lu cari buat Windows, karena gue pakai Windows jadi gue carinya yang release untuk Windows ya. Di sini. Nah, di sini ada keterangannya nih, kayak kemarin yang udah gue kasih tahu. Jadi PHP-nya itu baru support PHP 7.1.3. Jadi kenapa kita nggak bisa pakai Coordinator 4? Karena Coordinator 4 tuh dia udah supportnya itu yang versi PHP 7.2 minimalnya gitu. Oke, jadi kita langsung download aja. Di bagian aset di sini, ini langsung download yang zip ini. Oke, jadi setelah selesai download, itu file zipnya langsung diekstrak aja dan isinya tuh seperti ini nih. Jadi sebelumnya namanya kita ganti dulu aja. Oke. Nah, di dalam sini akan ada banyak file. Jadi untuk ngejalanin aplikasinya itu kita akan pakai PHP desktop chrome.exe ini ya. Ini file exe-nya untuk jalanin aplikasinya. Jadi tapi lu bisa ganti nanti namanya tuh, lu ganti terserah ya. Kayak tadi biar sesuai sama nama foldernya gue ganti jadi my project. Oke. Nah, PHP kita itu nanti ditaruh di folder ini, folder www. Oke, nah di sini bawaan dari PHP desktopnya ini lo bisa hapus aja ya. Nanti kita akan taruh koordinatornya di situ. Nah, sebelum lanjut kita mesti download dulu koordinatornya. Langsung download aja Coordinator 3 gitu. Nah, setelah koordinatornya di-download itu nanti kita langsung ambil aja beberapa filenya. Jadi di sini nggak semuanya bakal gua ambil. Jadi yang gua ambil itu application, lalu ada system sama index. Ya, itu aja yang perlu gua ambil. Terus gua copy ya. Dan gua taruh di dalam folder www yang ada di PHP desktop kita. Oke. Oke, setelah ini kita belum bisa langsung jalanin. Jadi gue langsung buka dulu ya folder ini, folder PHP desktopnya itu pakai text editor. Di sini gue pakai Visual Studio Code. Ya, jadi ada beberapa setting yang perlu diubah gitu. Nah, yang pertama kita pergi ke ini dulu, ke settings.json. Nah, di sini kita bisa ganti judul dari aplikasi kita. Jadi kalau aplikasinya jalan itu judul jendelanya, nama jendelanya itu bisa kita ubah di sini. Oke, sesuai nama folder aja, gue langsung bikin kayak gini. Nah, kita juga bisa ngatur ukuran windownya, ukuran jendelanya nanti. Tapi gue biasanya suka kalau dia jalan tuh langsung full screen gitu, bukan full screen tapi maximize gitu. Jadi di sini gue langsung kasih true aja. Oke.
Terus lu juga bisa ganti iconnya nanti. Nah, index filenya ini udah benar sih, udah benar. Terus kita akan ganti di bagian mana ya? Nih, 404 handlernya ini kita ganti ke index.php. Biar yang nanganin itu coordinatornya gitu. Terus udah, itu doang sih yang ada yang perlu diganti di settings.json. Terus sekarang di bagian config di coordinatornya. Oke, di sini kita buka config.php. Di bagian indeksnya kita hapus. Gitu. Terus base URL-nya di sini ya jadi PHP desktop itu waktu dia nyala itu dia bakal buka localhost dengan IP 127.0.0.1. Nah, tapi dia pakai portnya ini dia dinamis ya. Jadi setiap kali nyala itu dia berubah-berubah gitu. Untuk apa sih namanya, untuk biar tidak konflik aja dengan aplikasi lain mungkin yang sedang memakai satu port yang sama. Jadi di sini gue langsung aja bikin sorry. Di sini gue langsung aja bikin HTTP 127 ini untuk alamat localhost. Terus gue tambahin server ini, server portnya. Oke. Terus di terakhir gue tambahin slash gitu. Nah, harusnya kalau kita jalanin ini udah bisa, cuman akan ada error. Yang pas kemarin gue setting sih gitu, cuma kita coba dulu deh. Gue jalanin. Harusnya udah bisa, cuman di sini ada pesan error. Sini pesan errornya itu dia tidak menemukan php_mysql gitu di folder extension. Nah, yang bisa lo lakukan itu lo ke sini, lo ke php terus cari php.ini konfigurasinya gitu. Nah, terus lo hapus jangan hapus, di komen aja kali ya. Nih, di komen php_mysql. Terus lo save. Dan kalau lo jalanin harusnya udah hilang ya. Udah hilang errornya. Terus nah, tapi kalau lo perhatiin di sini kita ada konsol yang muncul di sini ya. Ini lo bisa hilangin di setting. Jadi bentar, di close dulu. Di settingnya ini bentar. Oke, di settingsnya PHP desktop ya. Jadi di folder rootnya itu ada settings. Di sini lo langsung cari di bagian atas itu ada show console. Di sininya lo bikin jadi false. Oke. Nah, terus lo save. Harusnya sekarang udah nggak mau muncul maksudnya. Oke, udah bisa ya. Nah, oke. Selanjutnya kita mau bikin database-nya nih. Karena kita pakai SQLite 3, jadi gue saranin lo pakai SQLite browser ini. Jadi lo langsung ke SQLitebrowser.org di sini, terus lo download, cari Windows, versi Windows gitu ya. Gue kemarin download yang portable, lo download aja karena gue udah download. Nah, gue langsung buka dulu. Oke. Ini tampilan dari SQLite browser ya. Jadi yang pertama lo bisa bikin database baru di sini. Lo klik new database. Terus lo simpan di dalam folder www. Terserah sih sebenarnya mau ditaruh di mana, cuman biar kita gampang manggilnya, gampang referensiinnya itu, gue biasa taruhnya langsung di dalam application sini. Oke. Terus gue langsung kasih namanya database.db. Oke. Nah, terus di sini kita harus langsung bikin tabel. Tabelnya itu
bebas dulu ya, kita kasih misalnya user. Terus di sini kita bisa langsung tambah kolom ID user misalnya. NN ini not null, PK ini primary key, AI ini auto increment, sama U ini unique ya. Oke, ini untuk kita setting primary key-nya. Selanjutnya gue kasih nama aja deh, nama gitu. Ini gue bikin not null. Oke, nah setelah oke harusnya udah jadi. Oh ya, jadi kalau misalnya ada perubahan di database-nya, lu mesti pencet ini nih, write changes, biar dia kesimpan ke database-nya. Oke. Nah terus kalau lu balik ke foldernya, lu lihat di dalam application di coordinator gitu. Nah di sini udah ada filenya nih, udah ada database.db. Nah cara kita konekinnya, pertama kita pakai driver yang ada di coordinator ya. Jadi lu langsung bisa ke database dulu. Oh ya, di bagian config, terus auto load, lu load dulu library-nya, library database gitu. Di sini lo tambahin database, terus save dulu. Lo ke database sekarang. Ke database di sini kita bisa setting database-nya langsung. Oke, hostname-nya dikosongin aja. Oh enggak, hostname-nya itu SQLite titik 2 path di sini untuk cari URL ke folder application kita, folder application ini. Lalu di sini database.db nama database-nya. Itu lalu di bagian drivernya di sini MySQLi ini lo ganti jadi PDO. Oke, kita coba jalanin dulu ya. Oke, belum ada error, aman harusnya. Nah terus kita coba tambahin data dulu deh, tambahin data di user. Nah di sini kalau di SQLite browser ini lu bisa langsung di bagian browse data, tabelnya lu pilih user, terus langsung pencet di sini. Oke, ID-nya sama namanya masih ini ya, masih integer, maaf. Kita bisa modify dulu. Tadi karena ya ini belum gue ganti, ternyata ganti jadi teks dulu namanya. Nah di bagian selanjutnya kita bisa tambahin data di browse data ini. Oke, bagian ini gue hapus dulu ya. Hapusnya di sini. Terus lo bisa tambah ID-nya 1, namanya apa ya? John Cotter misalnya. Kita apply, oke dia langsung muncul di sini. Terus kita write changes. Dan sekarang kita bisa cek dulu database-nya, isi dari tabelnya itu. Kita ke controller. Oke, di sini baru ada welcome ya. Ini gua komen dulu. Terus langsung di bagian sini kita bikin data deh. Data sama dengan this db get user result array. Terus kita var dump data gitu. Coba kita jalanin. Nah seperti yang lo lihat di sini udah bisa muncul datanya. Jadi sekarang lo udah bisa bikin operasi lainnya gitu sama this db ini. Jadi lo bisa select atau mungkin lo bisa create, delete, update gitu. Itu bisa anggap aja kayak pakai database biasanya gitu. Gitu guys. Sekarang gue mau berbagi lagi nih tentang apa yang udah gue kerjain gitu di proyek jurnal penjualan.
Oke, di sini gue udah ganti namanya jadi Jurnal Etam, nama aplikasinya. Coba buka dulu ya. Oke, jadi di sini gue sebenarnya baru nambahin dua tabel ya. Jadi tabel pertama itu tabel PKS atau perusahaan kelapa sawit. Ini yang nanti jadi jadi pembeli kelapa sawitnya, sama di sini nota pembelian. Kemarin gue sempat ngejelasin tentang data table. Jadi di data table itu kita bisa nambahin search bar. Jadi kalau lo mau cari, nah gitu. Jadi kita bisa filter, terus sudah ada pagination, sama bisa limit juga di sini. Ini bawaan dari data table. Nah, gue udah tambahin fungsi dari CRUD. Jadi udah bisa tambah data, edit, lihat sama hapus. Nah, di PKS ini baru ada 2 data. Kalau gue mau tambahin bisa di sini. Oke, kita coba simpan. Oke, dia muncul di sini ya. Kita juga bisa edit. Biasanya amitnya 3 gitu. Dan kita juga bisa hapus. Nah, yang menarik di sini, kalau mungkin nggak kelihatan sih ya, gue udah nambahin script dari JavaScript yang bisa override fungsi dari alert sama confirm bawaannya JavaScript. Jadi kalau lo tahu, kalau kita pakai JavaScript, kalau kita alert itu biasanya muncul pop-up lewat browser ya. Jadi itu gue override sehingga dia munculnya pesan yang muncul itu, nah kayak gini. Ini nih JavaScript alert gitu. Gue override pakai script, terus tampilannya gue bikin biar bisa pakai Bootstrap. Nah, sedangkan ini juga gue override dari confirm sehingga bisa pakai Bootstrap. Oke, ini gue udah bikin misalnya dua tabel ini saling berkaitan ya. Dia tabel PKS ini dia sebagai foreign key yang nanti akan dipakai di sini. Di sini lo bisa lihat PKS, di sini dia ngambilnya dari data pembeli ini. Oke, jadi kita coba tambahin nota baru. Di sini gue juga udah bikin JavaScript-nya. Jadi kalau ini kalau lo lihat yang abu-abu ini kita nggak bisa nambahin. Jadi ada komputasi yang dilakukan pakai JavaScript gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin total gradingnya berapa gitu, total kotor ya, ini total gradingnya berapa, dia otomatis berubah. Dan harganya misalnya 1 kilo itu 1.400 harga pokoknya. Ini total harganya segini. Ini harga jual. Nah, nanti yang mau dijual ke pembeli itu berapa gitu. Nanti kita bisa lihat di sini laba kotornya berapa. Oke, di sini juga ada potongan PPh pasal 22, PPN dan lain-lain, itu nanti bisa ditambahin di sini. Nah, yang PKS tadi yang udah gue bilang, dia nanti akan muncul di sini ya, karena dia foreign key gitu. Oke, jadi gue baru sampai situ guys ngerjainnya. Selanjutnya gue bakal bikin laporan bulanan dan tahunannya dulu, sama nanti harapannya bisa cepet. Gue bikin fitur untuk print ke PDF. Sebenarnya udah bisa sih, udah ada bawaan dari PHP desktop, kita bisa print halaman. Jadi nanti gue lihat dulu gimana baiknya gitu. Apakah nanti kita pakai script PHP atau library PHP gitu yang bisa bikin file PDF, atau kita bisa langsung print di sini gitu. Itu nanti gue bakal lihat dulu gimana baiknya. Dan seperti itu guys, update dari proyek yang gue kerjain.